Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama pecinta bola sejati. Apa kabar sahabat pecinta bola sejati? Semoga hari ini kita selalu dalam keadaan sehat walafiat. Hari ini saya akan membagikan video Bung Toel yang tak pernah berhenti mengkritisi Sintayong dan PSSI. Untuk mengikuti informasinya lebih lanjut, mari kita simak videonya bersama-sama. Oke, kita bicara tentang Piala AFF. Namanya sekarang Asian Cup. Yes. Tahun 96 kan mulainya. Dulu namanya Piala Tiger. Ya. Sejarahnya kita 6 kali finalis. Yes. Artinya 6 kali runner up. 2000, 2002, 2004, 2010, 2016, 2020 STY. Jadi kalau tahun 2000 pelatihnya Nandar, 2002 Ivan Kolev, 2004 Peter Witt, Boa Solosa, 2010 Alfred Riedel yang rame dengan Malaysia, yang akhirnya Malaysia jadi juara, yang ada kontroversinya. 2016 Alfred Riedel lagi, final sama Thailand kalah. 2020 STY kalah di final sama Thailand. Yang sebelumnya di semifinal susah payah lawan Singapura. Yang harus kartu merah berapa tuh Singapura, main berapa orang dan adu penalti. Lalu 2022 kalah di semifinal oleh Vietnam. Sekarang 2024. 2024 event ketiga bagi STY, iya kan? Yes. Pelatih sebelumnya paling banyak 2 kali, Alfred Riedel. Oh enggak, Alfred Riedel juga 3 kali. 2014-nya gagal dia. Artinya kalau kita bicara level AFF, ASEAN, ya nggak usah diskusi soal target, Tuan. Targetnya harus juara. Indonesia loh, di AFF, kalau ngomongin bola ya targetnya juara. Gitu. Apalagi di level senior, inilah satu-satunya event untuk senior di kawasan ASEAN. Setelah SEA Games tahun 2001, kalau nggak salah, sudah pakai kelompok umur kan? U22. Ya, betul. Jadi SEA Games bukan senior lagi, sebelumnya senior. Waktu ribut YD juara itu senior. Waktu 91 Dapat juara emas juga senior. Tapi begitu 2001 udah U22. Jadi tinggal AFF atau lah. Asian Cup sekarang inilah. Asian Cup tempat inilah. pemain senior menunjukkan taji. Betul, di supremasi. kawasan ASEAN. Jadi kalau bicara target, menurut saya nggak usah debatable, nggak usah diskusi panjang lebar. Targetnya harus juara. Toh juga kita sering jadi finalis. Apalagi kita sudah jadi 6 kali finalis, 6 kali runner up. Tentu ada sebuah barrier handicap yang harus kita terobos untuk pertama kalinya. Sama seperti SEA Games terakhir tahun 91. Tahun 2023 kan akhirnya tembus sama Indra Safri itu. Sama Rizky Ridho, Ramadan Sananta dan kawan-kawan. Tapi terakhir STY bilang gini, Tom. Jangan terlalu berekspektasi dengan pemain U22 ini. Karena dia akan menurunkan yang muda-muda. Under 22 tahun. Ini menarik, tapi sebelum ke situ, maka menurut saya, kalau PSSI nggak berani tegas mengucapkan target juara, mohon maaf, saya harus omong dan kalimat sederhana, ya cemen. Anak-anak sekarang ngomongnya apa, cupu katanya gitu kan? Ya yang lalu, kalau sekarang tuh istilahnya apa lagi? Ada cemen itu zaman kita. Ada culun, ada cupu. Ya menurut saya sih itulah, kalau PSSI nggak berani. Kenapa? Karena saya merasa ada simpang siur target. Ya karena berubah-berubah. Saya merasa pekan pernah juga. membaca, mendengar ketua umum mengatakan juara. Salah satunya dalam wawancara dengan media Italia. Ya belum lama ini. Belum lama ini dia menyebut bahwa Asia Tenggara juara, gitu loh tahapannya. Oke. Tapi kalau itu diejawantahkan, bahasa lama juga itu ya. Terus? Kalau target itu diimplementasikan lewat ketua BTN Sumarji, targetnya kan abu-abu tuh, nggak tegas, nggak eksplisit gitu loh. Targetnya apa? Finalis, hasil terbaik. Hasil terbaik itu kan bisa multitafsir, Tuan. Sebagai regenerasi juga tersebut itu. Ya, lalu ini sebagai regenerasi. Nah, makanya banyak catatan kritisnya. Kalau AFF senior sebagai regenerasi, apakah kita lupa? Apakah tuan-tuan yang terhormat di PSSI yang memangku jabatan sebagai petinggi sepak bola yang menangani tim nasional lupa? AFF itu kan sudah ada jenjangnya, ada wadahnya.
Ada AFF U16, ada AFF U19, ada AFF U22. Jadi AFF ini menyediakan wadahnya untuk mematangkan para pemain sebelum berlaga di level yang lebih tinggi, namanya Asia kan, AFC. Jadi sudah ada. Nah, kenapa di senior nuruninnya U22? Ngomongnya regenerasi. Apa nggak salah? Kan itu satu dari sisi struktural eventnya itu udah ada. Ini Masing-masing. argumentasi Bung Toel nih. Ya, jadi struktural event di AFF itu sudah ada. U16, U19, U22. Jadi sudah terprogram oleh Iya. AFF ya. Kok nguruninnya 22 untuk pertandingan yang level senior tim utama, kan begitu. Maka kita melihat bahwa itu adalah alasan-alasan yang sudah disiapkan sejak awal. Oh, alasan yang sudah disiapkan. Iya kan? Manakala kita tidak juara gitu. Iya, karena yang turun U22. Nah, pertanyaannya, emang siapa yang nyuruh turunin 22? Kan pelatih yang milih pemain itu. Jadi kalau saya sebetulnya tidak mau berdebat dengan siapapun yang dipilih pelatih, tapi targetnya juara gitu loh. Kan katanya prerogatif hak memilih pemain, kewenangan ada di pelatih. Ya. Tapi poin yang pertamanya kan itu tadi, harus achieve target itu juara. Persoalan dia mau campur pemain mau dari U19, 22, 20 itu urusan pelatih. Tetapi intinya sebetulnya secara struktur turnamen AFF itu sudah menyediakan semua event buat setiap kelompok umur. Tapi ini yang akan tampil besok mulai tanggal 9 itu adalah untuk ajang senior gitu loh. Bisa jadi nggak begini? Yang regenerasi belum selesai, Tuan. Jadi kalau alasannya regenerasi menurut saya nggak tepat, satu. Oke. Yang kedua, sekarang regenerasi buat apa? Pertanyaan saya, regenerasi. Begini. Bung Untuk Toel. timnas senior kan? Begini, kita kan punya proyek percepatan prestasi Betul. lewat naturalisasi. Yes. Nah, kan ada Ada apa? benturan atau irisan di situ. Makanya sehingga- gini, apa? Regenerasi itu nggak boleh sekedar alasan itu apa kosmetik, lip service. Ngomong regenerasi untuk apa pertanyaannya? Untuk timnas senior. Kan timnas senior kebijakannya apa? Akselerasi kan? Naturalisasi. Lalu yang main aja kan bisa dihitung jari. Di ronde 3 kualifikasi aja yang main kan Rizky Ridho, Witan Sulaiman, Marcelino, itu pun kadang nggak full kan, hanya main ganti. Yakob Sayuri, kan dikit sekali yang main. Bung Toel, di skuad tim AFF ini, Asian Cup ini, kita melihat lebih dominan itu adalah pemain-pemain muda yang bentukan lokal. Ya kan? Origin kalau istilah saya kan. Cuma beberapa yang naturalisasi. Mungkin regenerasi ada di situ. Satu, yang pertama, Sinteyong tuh head coach tim nasional. Dia tidak punya tanggung jawab terhadap regenerasi. Dia harus achieve target di setiap turnamen yang diikuti. Bicara regenerasi harusnya adalah Dirtek yang ngomong. Toh regenerasi sudah dilakukan oleh timnya Nova di 16-17, oleh timnya Indah Safri di 19-20, 22 juga misalnya. Jadi sudah ada kan yang masing-masing tanggung jawab. Kenapa AFF senior Sinteyong lalu bicara tentang regenerasi? Ya, Jadi nggak konsensusnya pas. dengan federasi dalam hal ini kalau bicara BTN kan ada Pak Sumarji juga. Dan Makanya- omongan regenerasi itu sebenarnya kalau saya baca di media itu disarikan dari Makanya saya kritisi itu. AFF ini sudah ada jenjangnya. Kok ngomong regenerasi? Paham nggak? 16 ada, 19 ada, 22 ada. Kok main AFF senior yang diturunin 22 alasan regenerasi?